Pertama saya ucapkan bagi kita semua selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali segera. Memulai ibadah doa pagi kita menyanyikan satu pujian rohani 270, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamalah kami, jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Lagi kor. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Lanjut pujian kita. Nyanyian rohani 30, Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
dari atas kembali. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lanjut kita nyanyikan nyanyian rohani 335. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Kunci G 335 nyanyian rohani. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Kuserahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagi, bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Pakailah kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi yang lain. Nama-Mu diagung muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tibalah saatnya kami akan membaca, mendengar firman. Itu sebabnya urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak dan kesayangan dari Tuhan. Kami juga yang membaca, mendengar di sini, di rumah, dimanapun, urapi kami untuk bisa mendengar, mengerti, bahkan
melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu bagaikan dua tangan-Mu yang Kau ulurkan, menolong, mengangkat, menyucikan, membaharui sampai menyempurnakan kami siap menyambut kedatangan-Mu pada kali kedua. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan iblis, roh ngantuk, nasi keras hati, main-main tidak sungguh-sungguh, bersahati kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, dari Yesus yang berkuasa, merdu bungkus kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu atas kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita membuka dalam Injil Markus pasal yang ke-11. Markus pasal 11 ayat yang ke-12 Bapak Ayu, 13 nanti OB 14 Daniel. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Puji Tuhan, ini tentang bagaimana Yesus mengutuk pohon ara. Yesus mengutuk pohon ara. Ya, Yesus mengutuk pohon ara. Mengapa? Sebab ya tumbuh di pinggir jalan. Ya, keesokan hari sesudah Yesus dan ke-12 murid-muridnya meninggalkan Yesus merasa lapar dan dari jauh melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ini pohon ara di pinggir jalan ya yang dikutuk. Yaitu di Matius 21 itu ayat 18. Coba supaya lebih jelas, itu Matius 21 ayat 18 sampai 19. Matius 21 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara ya dan seterusnya. Ini ya, jadi jelas di pinggir jalan. Jadi mengapa dikutuk? Sebab tumbuh di pinggir jalan. Tumbuh di pinggir jalan. Pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan ini gambaran. Pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan ini gambaran dari kehidupan anak Tuhan atau hamba Tuhan. Jadi pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan ini gambaran dari kehidupan anak Tuhan atau hamba Tuhan. Anak Tuhan atau hamba Tuhan yang tidak tergembala. Jadi pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan ini gambaran dari anak Tuhan, hamba Tuhan yang tidak tergembala atau tidak setia beribadah, tidak tergembala, tidak setia beribadah atau jarang beribadah. Nah inilah. Jadi pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan ini suatu gambaran dari kehidupan anak Tuhan. Hamba Tuhan yang tidak setia ibadah, jarang beribadah atau suka beredar-edar, suka jalan-jalan, tidak ibadah. Sehingga tidak berbuah. Ya, tidak berbuah itu artinya tidak berubah. Tidak ada keubahan hidup. Jadi kalau yang merokok tetap merokok, yang minum mabuk tetap berbuat dosa. Sehingga tidak berubah atau tidak ada keubahan hidup, tetap hidup di dalam manusia daging, tetap hidup dalam manusia daging, tetap hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Saya ulang lagi ya. Jadi pohon ara kenapa tidak berbuah sampai dikutuk Tuhan? Karena dia tumbuh di pinggir jalan. Ya, itulah gambaran orang Kristen atau anak Tuhan, hamba Tuhan yang tidak pernah tergembala, tidak setia ibadah, jarang ibadah. Ya, sehingga tidak berbuah, tidak berubah, tetap hidup dalam manusia daging, tetap berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Itulah dosa, makan, minum, dan kawin mengawinkan. Merokok, minum, mabuk, judi, narkoba, termasuk perselingkuhan dan seterusnya. Ya, sampai puncak dosa. Akibatnya apa?
Akibatnya dikutuk oleh Tuhan. Akibatnya dikutuk oleh Tuhan sehingga kering sampai ke akar-akarnya. Dikutuk oleh Tuhan sehingga kering sampai ke akar-akarnya. Ya. Akar itu gambaran hati. Akar itu gambaran hati manusia, kekerasan hati. Akibatnya dikutuk kering sampai ke akar-akarnya. Artinya apa? Dikutuk kering sampai ke menjadi kehidupan yang keras hati. Kering sampai ke akar. Akar itu gambaran hati manusia. Kering sampai ke akar. Menjadi manusia yang keras hati. Yang tidak pernah lagi bisa bertobat seperti Firaun. Firaun itu keras hati. Tidak bisa bertobat Firaun. Itu gambaran setan, keras hati. Tidak bisa bertobat. Ya, sehingga menjadi kehidupan yang tidak bisa bertobat seperti Firaun yang hanya menunggu waktu untuk dibinasakan. Firaun itu ditenggelamkan di laut Teberau, dibinasakan. Ayo, janganlah kita mengeraskan hati ya. Oleh sebab itu kehidupan kita harus tergembala. Solusinya, jalan keluarnya, oleh sebab itu kehidupan kita harus tergembala seperti pohon anggur yang pohon ara, seperti pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Oleh sebab itu kehidupan kita harus tergembala seperti pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Kita harus tergembala seperti pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur dalam Injil Lukas itu. Ya, pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Jadi ada pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan, tapi ada juga pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Ini gambaran kehidupan bangsa kafir yang tergembala. Pasal 13 itu. Lalu ayat 6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon tapi tidak menemukannya. Memang belum tidak berbuah juga, tetapi lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma. Jawab orang itu, Tuan, ini penjaga taman. Biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Jadi kita harus tergembala seperti pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Ini gambaran bangsa kafir yang mendapat kesempatan. Pohon ara tiba-tiba tumbuh, cuman dia aja di tengah-tengah kebun anggur. Berarti bangsa kafir yang mendapatkan kesempatan untuk digembalakan. Jadi pohon ara tumbuh di tengah kebun anggur, gambaran bangsa kafir yang mendapat kesempatan untuk digembalakan dalam firman pengajaran yang benar. Kebun anggur itu gambaran penggembalaan yang dibina oleh firman pengajaran benar. Kabar mempelai. Kebun anggur itu kebun mempelai. Kalau di Kidung Agung, kebun anggur itu kebun mempelai. Ya, kita mendapat kesempatan, bangsa kafir mendapat kesempatan untuk digembalakan dalam firman pengajaran benar, kabar mempelai. Ya, mari, sehingga sekalipun belum berbuah, ya, masih ada pembelaan dari seorang gembala, masih ada pembelaan. Sekalipun belum berbuah, belum berubah, masih ada pembelaan dari seorang gembala lewat 2 hal. Lewat doa penyautan dari seorang gembala, lewat doa penyautan, dan lewat pemberitaan firman penggembalaan. Lewat doa penyautan A, B, lewat pemberitaan firman penggembalaan. Ini bagaikan ini pembelaan Tuhan. Di doa penyautan itu pembelaan. Firman penggembalaan itu pembelaan bagi domba-domba yang tergembala tapi belum berbuah,
Ada yang bela lewat doa penyautan dan lewat pemberitaan firman penggembala. Ini yang membela. Ya. Pertanyaan, mengapa tidak berbuah? Kenapa pohon ara di tengah kebun anggur tidak berbuah? Kenapa pohon ara di tengah kebun anggur tidak berbuah? Pertama, ya mari langsung saja, karena akarnya tidak beres. Ada yang tidak beres pada akarnya. Karena akarnya dikatakan aku mencangkul sekeliling, berarti ada yang tidak beres bagian akar. Mengapa tidak berbuah? Karena akarnya tidak beres. 3 macam akar yang harus dipotong, harus dibuang supaya tumbuh akar yang baik. Ada 3 macam akar yang tidak baik yang harus dibuang, boleh begitu ya? 3 macam akar yang tidak baik yang harus dibuang supaya tumbuh akar yang baik. Pertama, itulah akar jahat, akar kejahatan, cinta akan uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ini harus dipotong, ini dibuang, ini akar jahat. B, akar pahit, akar kepahitan, itu di Ibrani semua ayatnya itu ya. Ini juga harus dibuang, akar kepahitan, benci. Yang ketiga atau C, akar busuk, akar busuk, akar kepahitan. Terus yang ketiga akar busuk, dia juga harus dibuang. Akar busuk itu menolak firman, itu Yeremia saya pasal 5 Yeremia ya kalau tidak salah, Yeremia apa ya saya pasal 5 itu 24-25. Akar busuk itu menolak firman pengajaran yang benar, ya itu akar menjadi busuk. Sudah, kalau akar sudah disucikan, dibersihkan, ya maka berarti hati baik, maka ranting bisa melembut. Ya akar-akar mereka jadi busuk karena menolak firman Tuhan. Ya karena mereka telah menolak bawahnya, oleh karena mereka telah menolak pengajaran. Nah jelas ya. Jadi kalau akar sudah disucikan, bersih, dari yang akar yang tidak beres jadi yang tidak baik jadi baik, maka kita hati baik, berarti hati baik, ranting melembut. Matius 24:32. Ranting itu akan lembut, akarnya baik, nanti rantingnya melembut, bertunas dan berbuah. Bertunas dan berbuah. Ya tarilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Lah kalau akarnya baik, dia rantingnya lembut, dia bertunas, berbunga, berbuah. Sama dengan kita berubah. Hasilnya ranting berbuah, artinya kita mengalami keubahan hidup, ya berbuah-buah, ada keubahan hidup. Salah satu tanda buah itu keubahan, yaitu salah satu tanda kita berbuah berubah, yaitu mulut tidak salah lagi dalam perkataan. Sama dengan kita selalu berkata benar, selalu berkata jujur. Ini salah satu sudah bertanda sudah berbuah, berubah. Kita tidak salah lagi dalam perkataan. Yakobus 3:2 itu tidak salah lagi dalam perkataan, sama dengan sempurna. Kita selalu berkata benar, selalu berkata jujur. Ayo pagi ini kita jujur soal pengajaran, jujur. Kalau memang ajarannya benar, kita katakan benar, kita dukung. Soal gantang, tempat tidur, jujur, ya. Soal dosa-dosa jujur, sampai jujur dalam segala hal. Termasuk jujur mengakui kekurangan, kelemahan. Kalau sudah jujur, kita jadi rumah doa. Boleh kalau sudah jujur, kita menjadi rumah doa, tempat hadirnya Tuhan. Kalau jujur kita jadi rumah doa, tempat hadirnya Tuhan, ya. Artinya kita menjadi kehidupan yang gemar, berdoa menyembah kepada Tuhan. Rumah doa itu tempat hadirnya Tuhan. Artinya kita menjadi kehidupan yang gemar, berdoa menyembah kepada Tuhan. Ya Tuhan memberkati. Mari biarlah kita menjadi orang yang jujur, gemar, berdoa menyembah kepada Tuhan. Mari kita datang, kita menyembah. Kita nyanyikan pujian
tadi, berkaryalah Roh Kudus, ubahlah kami Bapa. Mari biarlah dia mengubah kita. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah kuasa-Mu, jamalah kami. Ubahlah kami jadi baru, berkaryalah. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamalah kami. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu, ubahlah kami. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus dengan haleluya. Ubahkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Kita menyembah. Haleluya. Ubahkan kami Tuhan. Haleluya. Kami mau berbuah-buah. Jangan sampai kami pohon ara yang tidak berbuah Tuhan. Sucikanlah hati kami Tuhan. Tidak ada akar jahat, akar pahit, akar busuk di hati kami. Sucikan hati kami Tuhan. Jangan sampai ada akar jahat, akar pahit, akar yang busuk Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Kami menyembah Tuhan. Ubahkan kami Tuhan, terutama hati kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, sucikan dari akar jahat, akar pahit, akar busuk Tuhan. Kami menyembah Tuhan, berikan ubahkan kami Tuhan, beri kejujuran bagi kami Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kami tidak berbuat Tuhan. Jangan sampai kami ditebang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ubahkan kami Tuhan, jamahlah hati kami, tidak ada hati yang akar jahat Tuhan.
Tidak ada keinginan akan uang Tuhan. Niat yang tulus. Lembutkan hati kami Tuhan. Sucikan dari akar kepahitan Tuhan, sehingga ada yang mengasihi kami menyembah Haleluya, haleluya. Jawablah kami Tuhan. Mulut lidah kami jawab Tuhan. Hai banyak salah dalam perkataan kami Tuhan. Ya Bapa kami, jadikan kami kehidupan yang jujur. Biar kami menjadi rumah doa-Mu. Kami menyembah-Mu. Jawab kami Tuhan, lembutkanlah hati kami Tuhan.
Jadikan kami rumah doa-Mu, doa. Haleluya. Yang tidak tergembala Tuhan, jaga kami Tuhan, gembalakan kami. Haleluya. Haleluya. Gembalakan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, jaga gembalakanlah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, gembalakanlah kami. Haleluya. Jangan sampai kami bagaikan pohon ara yang di pinggir jalan Tuhan. Gembalakan bersama keluarga, bersama seluruh jemaat-Mu Tuhan. Yang belum tergembala Tuhan, jamah. Yang masih keras hati, lembutkan hati kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, gembalakan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, mohon kasih-Mu. Jamah hati kami, ubahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami.
Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Kita bangkit berdiri. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamah tiap hari. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami. Haleluya, ubah kami Tuhan, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, ubahkan kami Tuhan, jamah hati kami, lembutkan hati. Ayo angkat dua tangan kita, haleluya, ubah kami. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan haleluya. Kita menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Ubahkan kami Tuhan, jamah kami. Haleluya, lembutkan hati kami. Tidak ada yang keras hati lagi. Haleluya, haleluya. Dimanapun kami, jamah hati kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ubahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, jamah kami semua. Haleluya. Gembalakanlah kami semua Tuhan. Beri kesempatan bagi kami setia mendengar, mengerti, percaya. Melakukan firman-Mu, beri ketekunan dalam 3 macam ibadah. Sidang jemaat sudah lama undur, tarik kembali yang baru Tuhan, pertambahkan. Bukakan firman-Mu dalam tiap-tiap ibadah kami Tuhan, sehingga ibadah kami tidak kering. Oh, merasakan hadirat-Mu tiap kali kami beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gembalakan kami, silakan duduk. Kami berdoa buat keluarga Tante Alek, tolong Mama Elia, Pak Yoku, Pak Abbas, Pak Inustaro, Pak Gani, Pak Cornelis, Pak Lepang, Pak Sagrim, Bapak Nadine, Bapak Michel juga tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tante Tarwes, Mama Dani, Bapak Sesi, Bu Desi, keluarga Pak Baka, keluarga Ino, Bapak Anita, Pak Ayu, Pak Iskia, Pak Robiare, Bapak Vena, Pak Yosep Kamuai, keluarga Ibu Hai Burut juga tolong. Bapak Wea, Bapak Martinus, keluarga Pak Ferdi, keluarga Ibu Farah juga tolong semua. Aulin Yudit, Mama Ella Jenau, Mama Nona, Pak Deki Kambuaya, Pak Joisto, Bapak Anton Karet, Pak Yedi Kambuaya, Bapak Emily, Bapak Sapir, Pak Robi sampai Mama Yoel, keluarga Arya, Evot, Inoci, Busana Deda, Yohana Deda, Bapak Repasi, Bapak Mansawan, Mama Avanda, keluarga Modow, juga Ibu Hana, Ibu Pransina juga tolong semua. Ibu Aksamina Kre Anis, keluarga Oma Karola, juga Ibu Mince tolong semua juga. Daniel, Dedi, Gabriel, Ferdi, Eskel, Agus, Julian, Eston, Yoga, Boniadoni, Yordan, Sugiarto, Obed, Fidel juga tolong. Devo, Christian tolong. Angel, Abi, Hulda, Yola, Santi, Sipora, Tika, Preti, Elizabeth, Saron, Agnes, Ica, Ineka, Sulamit, Sarah, kami sore, Solvi juga, Reva, Novita, Septi, semua yang lain-lain juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu.
Tuhan gembalakanlah semua, beri kesempatan setia, sungguh-sungguh tergembala. Terima kasih Tuhan. Jamaah semua juga yang bekerja, yang sakit, jamaah Dwi, jamaah Tuhan tolonglah. Opa Magani, jamaah Opa Baka, Pak Sagrim, Bu Sagrim Ramot juga. Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoko, Tante Tarwes, Mama Yoel, Bapak Mama di Wondula juga, Tuhan tolong. Mama di kampung, Bapak Ibu Uyai, Bapak Ibu Deki, Bapak Ibu Cornelis, Bapak Ibu Ferdi, Bapak Rema Maria, Pak Lepang, Bu Lepang juga tolong. Mama Yohan, Bapak Safir, tolong. Pak Yosep juga, Pak Yedi, tolong semua. Juga Sevannya juga Tuhan, jamaah pulihkan Tuhan, mohon kasih-Mu. Oma Karola juga, Bapak Mensawan, Bapak Repasi, Oma tolong, Mama Fanda juga kesehatannya, Ibu Marlisa, semua yang sakit, anak kecil, kaum muda, remaja, orang tua, jamaah semua Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa, baik Pak Luki kesehatannya, Ibu Farah juga, Ibu Esther tolong semua Tuhan. Semua Mama Eskia kesehatannya juga tolong. Semua sakit penyakit mau mengganggu kami usir. Dalam nama Yesus pergi dari Yesus yang berkuasa. Bilur-Mu memberi kesembuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Juga pekerjaan sidang Jumat. Berkatilah semua Tuhan, pegawai negeri swasta, owner kerja di pertokoan sales, penjual memerintah, usaha ternak, pemasangan stiker, warung, perbengkelan, kos-kosan yang kerja di hotel, di bank, di kampus, kampus Tikes, Papua Sorong, konsultan programmer kesehatan, puri usaha, kebun kue, juga tolonglah Tuhan semua berkati. Dengan berkat-berkat yang Kau beri, mendorong kami makin setia ibadah. Tidak ada yang salah menggunakan berkat Tuhan. Tolong jamaah kami semua. Terima kasih berkat-Mu mendorong kami makin setia mengikut melayani. Penjualan rumah Eka di Sorong kirim pembeli, penyelesaian rumah Pak Yosep, rumah Kristin, tolonglah semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sekolah berhikmat TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah juga tolong semua, baik yang S1, S2 juga tolong, S3 Bu Yudit tolong, S2 Mama Ella, Bu Ferdi juga, Dr. Sonia tolong semua, juga yang menyusun skripsi juga tolong semua. Naomi tolong, yang mau menghadapi ujian skripsi Julio Beseren, tolong semua bisa selesai dengan baik. Nama-Mu diagung muliakan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami yang mencari pekerjaan. Berilah pekerjaan tidak menghalangi beribadah, melayani kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau yang bawa semua hidup kami dalam tangan. Kau muda perjodohan, beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan. Satu dalam pengajaran benar, penggembalaan benar, sampai satu tubuh sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan, buka firman-Mu Tuhan. Kau tahu doa kerinduan kami. Ibu-ibu mengandung, Ibu Esther juga tolong. Ibu Valentina, Mama Iskia, kesehatan bagi baik ibu mereka sampai lahir dengan baik. Nama-Mu diagungkan, Nama-Mu dimuliakan. Untuk kerinduan gereja, kalau Kau berkehendak harus membeli ruko atau tanah kosong atau bentuk apapun, semua kami tidak tahu. Biarlah semua sesuai kehendak Tuhan, semua yang benar-benar dari Tuhan, semua pengorbanan sidang jemaat untuk keluarga hamba, untuk pembangunan, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Juga untuk Toraja, untuk Malang semua Tuhan, mohon kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih yang belum tergembala, jamalah Ramot, Henrico, keluarga Jenau juga, baik juga Dev, Sarah kami sore, Michelle, Noel juga jamaah, baik juga Mama Michelle, Nadine Dwi juga tolong, Ronald Dondo juga tolonglah, Simpson juga, Samuel, Mama Dani, jamaah juga Tuhan, suami Bu Sana Deda, Yohana Deda, suami Bu Yudit juga tolong, suami baik juga suami Olin juga tolong, Bapak Kiel juga tolong, Bapak Ella juga tolonglah Tuhan, suami Ibu Farah, Pak Luki tolong juga, suami Ibu Hana juga Tuhan tolong. Terima kasih keluarga Pak Yoku semua bisa kembali lagi seperti dulu, jamaah dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong semua. Terima kasih. Yesa Yoku, Nathaniel Yoku, jamaah juga bisa setia tergembala semua. Terima kasih Tuhan. Yang lama undur tarik, yang baru Kau pertambahkan. Bangkit berdiri, Tuhan Kau sudah menolong kami sepanjang malam, bangun dengan sehat hanya kemurahan, menghadapi sepanjang hari juga lindungilah kami semua.
kemanapun berjalan melangkah. Biar kami dalam perlindungan penyertaan Tuhan semua. Segala mara bahaya, kecelakaan, maut mengganggu kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus hidup kami. Mari angkat dua tangan. Terima kasih Tuhan. Ubahkan kami, jangan sampai kami seperti pohon ara yang di pinggir jalan Tuhan. Oh, itu sebabnya jamah. Sucikan hati kami, gembalakan kami Tuhan. Sampai berbuah-buah, berubah. Oh, sampai kami menjadi manusia yang jujur Tuhan. Bersama keluarga kami ubahkan. Bersama seluruh sidang jemaat ubahkan kami. Sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Kau baik bagi kami. Mengucap syukur atas penyertaan, pertolongan, berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah berkat, cinta kasih, dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, melihara kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.